Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini di slide yang pertama yaitu ada identitas saya dan identitas skripsi yang saya review. Nama saya Nur Laila. Saya dari Prodi PAI kelas I semester 5. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian biografi. Identitas skripsi yang saya review, judul skripsinya yaitu Ahmad Wahib, biografi dan pemikirannya. Nama peneliti Hermanto, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tahun terbit skripsi tersebut yaitu tahun 2018. Baiklah, untuk berikutnya yaitu uraian singkat permasalahan. Dari skripsi yang saya review yaitu tentang Ahmad Wahib, biografi dan pemikirannya. Di sini peneliti mengambil permasalahan singkatnya yaitu Ahmad Wahib. Beliau lahir di Sampang, Madura, yaitu sebuah pulau 1000 pesantren karena hampir seluruh desa di Madura memiliki pesantren. Keberadaan ini yang membentuk pola pikir dan proses institusionalisasi Islam di Madura, sehingga Islam sangat mewarnai struktur sosial di Pulau Madura. Ayahnya Bindara Sulaiman, seorang yang mempunyai pengaruh di kampungnya, dan ibunya merupakan Ummu Kultum, keturunan santri pendiri pesantren di kampung. Nah, dari uraian singkat permasalahan ini, kemungkinan besar pola pikir yang dibawa oleh Ahmad Wahib ini membawa perubahan bagi umat Islam, yaitu tentang pembaharuan. Berikutnya, kemudian alasan mendasar dalam mengambil judul. Nah, di sini dari skripsi yang saya review, bahwa peneliti Hermanto itu alasan beliau mengambil judul tersebut karena menurut beliau Ahmad Wahib ini adalah tokoh yang sangat berjasa terhadap intelektual Islam, terutama di Indonesia, karena memiliki pembaharuan pemikiran Islam dengan sebuah catatan harian di dalamnya. Terdapat tulisan yang membahas tentang pembaharuan pemikiran Islam. Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pemikiran Islam tersebut. Di samping memiliki ciri khas tersendiri dalam pemikiran Islam, Ahmad Wahib juga memiliki nilai-nilai historis yang tinggi. Maka dari itu, peneliti tersebut mengambil dan memperdalam tokoh Ahmad Wahib tersebut. Untuk berikutnya, kita yaitu pertanyaan penelitian dan judul penelitian. Dari skripsi yang saya review, pertanyaan dan tujuan penelitian yang diambil saya menemukan ada 3. Yang mana di sini menurut saya sudah cukup bagus dan cocok untuk jenis penelitian biografi ini karena di sini ada bagaimana biografi Ahmad Wahib itu sudah jelas karena untuk memperdalam pengetahuan kita tentang biografi tokoh tersebut. Kemudian bagaimana sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahib. Bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahib. Nah, tujuannya juga udah pasti untuk mengetahui biografi Ahmad Wahib, untuk memahami bagaimana sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahib, dan untuk memahami bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahib. Manfaat penelitian. Dari skripsi yang saya review, saya hanya menemukan 2 manfaat yang dicantumkan oleh peneliti. Manfaat pertama yaitu manfaat teoritis, yang mana manfaat teoritis ini yaitu bermanfaat terhadap beberapa kalangan dan masyarakat umum. Nah, dari manfaat teoritis ini, yaitu dalam segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai biografi dan gagasan pemikiran Islam khususnya terhadap Ahmad Wahib. Kemudian ada manfaat praktis, manfaat bagi penulis dan pembaca. Yang mana manfaat praktis ini yaitu
dapat memberikan gambaran ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang pemikiran Islam Ahmad Wahid. Ada kajian pustaka. Dari skripsi yang saya review, di sini peneliti menemukan di sini saya hanya menemukan teori yang dikaji, yaitu ada 3. Yang pertama, biografi Ahmad Wahid. Yang kedua, sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahid. Yang ketiga, respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahid. Ini adalah teori yang dikaji dalam skripsi yang saya review. Kemudian dari biografi Ahmad Wahid, saya temukan subteorinya, yaitu ada 4. Pertama, tempat kelahiran Ahmad Wahid, tahun meninggalnya Ahmad Wahid, penyebab meninggalnya Ahmad Wahid, dan latar belakang keluarga Ahmad Wahid. Sumber kutipannya ada dari buku, ada wawancara. Nah, yang kedua, dari sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahid, subteori yang saya temukan ada 3. Yang pertama, yang mempengaruhi pemikiran Ahmad Wahid, percikan-percikan pemikiran Ahmad Wahid, pertanyaan-pertanyaan yang selalu Ahmad Wahid pertanyakan. Sumber kutipannya juga dari buku, ada juga wawancara. Yang ketiga, respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahid. Subteori yang saya temukan ada 2 di sini. Yang pertama, kandungan dari pemikiran Ahmad Wahid. Yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi pemikiran Ahmad Wahid. Sumber kutipannya juga dari buku. Kemudian kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Nah, dari skripsi yang saya review ini, saya menemukan kajian terdahulu yang dibuat oleh Hermanto ini, yaitu beliau telah mengkaji beberapa skripsi yang membahas tentang Ahmad Wahid. Namun dari beberapa skripsi yang beliau temukan, judulnya tidak sama dengan yang beliau ambil. Jadi dari kajian yang beliau ambil, itu judulnya tidak sama dari skripsi-skripsi yang pernah ada. Pendekatan penelitian. Nah, di sini skripsi yang saya review, pendekatan penelitian yang diambil yaitu pendekatan kualitatif. Memang dari skripsi yang saya review tidak menjelaskan secara jelas kalau skripsi ini menggunakan kualitatif, namun saya menemukan beberapa ciri dari pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian biografi, karena memang biografi Ahmad Wahid dan pemikirannya merupakan jenis penelitian biografi. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di Gilip Unsa dan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan satunya lagi di Sampang Madura. Ini adalah tempat Hermanto, yaitu penelitian ini tempat dia melakukan penelitian. Kemudian waktu penelitian. Nah, dari skripsi yang saya review, saya tidak menemukan waktu yang dicantumkan oleh peneliti. Jadi menurut saya dari skripsi yang saya review ini, alangkah baiknya jika memang waktu beliau meneliti ini dicantumkan, walaupun dalam skripsi biografi tidak wajib, tidak mengharuskan, maksud saya tidak mengharuskan. Sumber data penelitian. Nah, di sini saya menemukan sumber data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berupa karya tulis Ahmad Wahid yang berupa bentuk catatan harian yang kemudian dibukukan oleh De Johan Effendi dengan judul buku Pergolakan Pemikiran Islam.
Kemudian ada judul buku Pembaruan Tanpa Apologi, yaitu esai-esai tentang Ahmad Wahid. Data sekunder, yaitu di sini ada beberapa tokoh yang membahas mengenai Ahmad Wahid. Ini merupakan sumber pendukung dalam penelitian yang diambil. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini saya menemukan hanya 2 teknik pengumpulan data, yaitu pertama, angket atau kuesioner, kedua, wawancara. Dari pemahaman atau dari yang saya pahami dalam penelitian kualitatif, seharusnya kalau dari jenis penelitian biografi ini seharusnya tidak menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket, harusnya menggunakan dokumentasi dan wawancara. Karena dari skripsi yang saya review ini, bahwa peneliti tidak mencantumkan dokumentasi berupa foto Ahmad Wahid atau tempat kelahirannya. Di sini saya tidak menemukan. Jadi kalau angket menurut saya kurang tepat. Nah, berikutnya yaitu pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data. Pertanyaan penelitian ada 3. Pertama, bagaimana biografi Ahmad Wahid? Yang mana di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Instrumennya yaitu pedoman wawancara. Yang kedua yaitu bagaimana sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahid. Teknik pengumpulan datanya itu angket. Tapi di sini kalau dia menggunakan angket, seharusnya dia datanya itu berbentuk tabel kayak ya lebih tersusun, tapi dalam biografi ini tidak ada. Jadi harusnya menggunakan dokumentasi dan beberapa sumber-sumber lain. Tapi di sini yang saya temukan angketnya itu berupa mengumpulkan sumber-sumber data-data dan jejak sejarah, baik primer maupun sekunder. Angket ini dia tidak berbentuk tabel gitu ya dalam skripsi yang saya review. Makanya saya tadi mengatakan bahwa dalam penelitian biografi ini harusnya menggunakan dokumentasi atau wawancara. Yang ketiga, bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahid, juga sini menggunakan angket. Angket mengumpulkan sumber-sumber, data-data, dan jejak sejarah baik primer maupun sekunder. Karena yang saya tahu, yang pernah saya pelajari, angket ini datanya itu dia berbentuk tersusun, berbentuk tabel gitu. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini saya menemukan 3, heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Ada 3 teknik pemeriksaan keabsahan datanya. Nah, kemudian teknik analisis data. Di sini yang pertama yaitu teknik analisis data yaitu historis. Teknik analisis data historis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana biografi Ahmad Wahid dimulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan semasa beliau masih hidup. Kemudian ada pendekatan sejarah intelektual. Nah, di sini gunanya untuk mengungkapkan pemikiran suatu tokoh dalam pendekatan, yang mana ya, pendekatan sejarah intelektual ini hanya berfokus kepada pemikirannya saja. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari skripsi yang saya review. Jika ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf karena saya lagi belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.